ilmu, senang ya? Ya Bu, senang Bu. Dari apa yang disampaikan Bu Sandu, di sini terbesit saya dengan Bu Anjar tadi. Ya opo iki adone. Dari hasil membuat kompos ini apa ini kalau sudah jadi kompos ini, ya kan? Ya. Tentunya kita mau memanfaatkan, sehingga saya Bu Anjar itu berpikir kita kan banyak lahan yang belum dimanfaatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan apa yang sudah kita tanami untuk kompos organik tadi, ya kan? Ini nanti akan disampaikan oleh Bu Anjar kaitannya dengan kompos ini. Bu Anjar akan memberikan materi tentang memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman organik ya. Sampahnya organik, tanamannya organik, pemanfaatannya di lahan-lahan kita yang kosong, betapa indahnya sekolah kita nantinya. Kalian sebagai penggeraknya nanti, kita semangat berjuang untuk kebaikan, tegakkan lagi sekolah kita Abiyata. Oke? Siap. Nanti bagaimana hasilnya bisa kita nikmati, nanti kamu akan puas. Apa yang disampaikan Bu Sandu tadi dimanfaatkan, apa yang nanti disampaikan Bu Anjar bisa akan dimanfaatkan juga. Di sini akan tertanam pohon-pohon, tanaman apa saja nanti, apa sayuran, apa yang lainnya ya. Nanti akan kamu senang, kamu akan bangga, dan kamu akan meninggalkan hal-hal yang positif di sekolahmu, kenanganku yang indah. Semangat ya. Siap. Yang paling utama cuan sih Bu. Nanti akan disampaikan oleh Bu Anjar bagaimana kerja nanti ada ya, semangat ya. Nanti silakan Kuliah mulai jalan sampah. Kompos Bu. Kompos bukan sampah. Jangan sampah. Nanti kalau sampah Kompos ini diusir. kalau beli mahal loh ya. Ya. Plastik itu 12.000. 16.000. Lumayan itu buat beli bersih. Ya, jadi di sekolah kita ini kan sudah banyak sekali tanaman hias ya. Jadi kita akan memanfaatkan lahan yang masih ada atau lahan kosong untuk menanam tanaman pangan atau tanaman yang bermanfaat atau bisa digunakan untuk dimakan atau dijual. Contohnya apa saja? Bisa sayur, terus Tanaman obat. ya tanaman obat, rimpang-rimpang itu bisa juga. Umbi-umbian, bunga yang bisa dimanfaatkan untuk obat, contohnya bunga telang, rosella, terus ya kumis kucing juga dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menanamnya? Nanti kita belajar untuk pembibitan dulu atau penyemaian. Sebelum menjadi bibit, benih itu kan akan disemai dulu. Nah, bagaimana menyemainya? Misalnya kita mau menyemai sawi, kita siapkan dulu media tanamnya. Apa itu media tanam? Media tanam yaitu tanah. Apa saja tanahnya? Untuk menghasilkan tanaman yang subur, kita membutuhkan 4 jenis media tanam, yaitu kompos, tanah biasa, sekam bakar, dan sekam biasa. Yang masih berbentuk sekam itu belum dibakar. Nah, 4 media tanam itu ada manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau kompos saja tidak ada sekam atau tanahnya nanti kurang maksimal di pertumbuhan sayurnya atau tanamannya. Sekam bakar itu untuk memberikan nutrisi. Kalau sayuran atau tanaman itu ada sekam bakarnya, nanti pertumbuhan daun atau pertumbuhan sayurnya itu akan maksimal. Jadi 4 itu yang kita butuhkan untuk menyemai nanti, yaitu tanah, kompos, tanah biasa, kompos, sekam bakar, dan biasa. Nanti perbandingannya 1:1 ya. Kalau sudah dicampur, nanti kita mulai menyemai. Menyemainya bisa di gelas plastik atau pot tray snake, ada yang tahu? Yang kecil-kecil itu, kecil-kecil sekali. Ya, pot tray atau pakai gelas plastik. Atau lebih gampangnya kita memanfaatkan gelas plastik aja. Nah, 1 gelas plastik itu kalau kangkung atau sawi kita bisa mengisi 2 benih. 2 benih. 2 benih atau bisa 3. Nanti penyemaian kangkung atau sawi itu 7 hari sudah
tumbuh sudah ada daunnya 1 atau 2. Itu 1 hari sampai 7 hari sudah tumbuh, sudah muncul daunnya 2 sampai 3. Nah, di daun keempat atau 5 itu nanti kita mulai mindah bibit. Kan itu sudah, kalau sudah disemai dan sudah tumbuh itu namanya bibit ya. Bibitnya itu nanti kalau sudah ada daunnya 5 saat sampai 7 lembar itu nanti sudah harus mulai dipindah ke tempat yang lebih besar. Itu kan nanti bibitnya tumbuhnya di pot tray atau gelas plastik ya. Itu kita pindah di lahan atau di pot atau tempat yang lebih besar agar pertumbuhannya maksimal. Nah, kalau paralon itu berarti hidroponik. Nah, itu kan diisi kemarin Tanah. Oh, nggih. Atau bisa di paralon itu nanti kita bersihkan dan dimanfaatkan untuk memindah bibit itu tadi. Nah, kalau sudah dipindah di tempat yang lebih besar, nanti tinggal perawatannya. Perawatannya bagaimana? Disiram sehari 2 kali. Pagi sebelum jam 7 dan sore sebelum maghrib atau sebelum matahari tenggelam. Itu bagus untuk menyiram tanah. Kalau tanaman pangan harus kena sinar ya, karena pertumbuhannya nanti tidak maksimal. Kalau misalkan cabai, tomat, atau sayur-sayuran itu harus kena matahari secara langsung biar pertumbuhannya bagus. Nah, menyiramnya sehari 2 kali, pagi dan sore. Perawatannya nanti hanya menyiram saja, sama dikasih kalau ada mulsa itu pelindung tanah, bukan plastik, bisa daun-daun kering atau apa ya? Ini juga bisa ini. Pokoknya sesuatu sampah yang kering untuk ditaruh di atasnya. Jadi agar menjaga kelembapan tanah. Tuh. Sembari dicek tanahnya itu nanti berkurang atau tidak. Kalau berkurang ditambahin lagi. Hanya seperti itu saja perawatannya. Yang penting dicek kadar airnya, kemudian sinar matahari itu nanti cukup atau tidak. Hanya begitu saja. Itu kalau tanaman pangan, kalau tumbuhan pangan. Nah, untuk pembibitannya kita bisa nanti menanam, kalau sayur yang cepat tumbuh itu sawi, kangkung, kemudian tomat. Apalagi kalau tomat itu bibit benihnya kalian tidak perlu beli ya. Ambil dari dapur saja, tomat busuk misalnya, hanya taruh di pot, kasih disiram terus, tunggu sampai 7 hari itu nanti pasti sudah tumbuh bibitnya. Cabai juga begitu. Cabai busuk, cabai kering yang sudah tidak digunakan oleh ibu kalian itu langsung taruh di pot atau gelas-gelas plastik, kemudian dikasih tanah, ditutupi tanah, disiram, itu nanti akan tumbuh bibitnya. Kalau sudah tumbuh nanti baru dipisah satu-satu untuk ditanam ke tempat yang lebih besar. Hanya begitu saja. Itu kalau memanfaatkan bahan yang ada di dapur. Sama dengan tumbuhan rimpang-rimpang, jahe, kunyit, terus kencur, itu juga kalian bisa ambil dari dapur. Langsung ambil dari dapur, taruh di pot, kasih tanah, sudah itu. Ibu itu pernah naruh jahe busuk ya, di pot yang besar, kasih tanah, sekarang sudah tumbuh beberapa pot. Jadi untuk pembibitan itu nggih Bu. Terus apa lagi? Kalau penempatan nanti ya kita. Iya, penempatan. Iya, nanti ya. Itu yang disuruh bawa itu banyak. Apa? Gelas aqua atau apa? Oh iya, untuk pembibitan kita bisa pakai gelas plastik atau gelas aqua. Jadi kita kembali lagi memanfaatkan sampah. Kalau sampah organik tadi kan kita buat kompos. Nah, komposnya itu tadi kita buat untuk menanam. Kemudian sampah anorganik bisa juga seperti botol atau bekas minyak, plastiknya minyak, kemudian kaleng, tenggo, wafer itu yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan untuk pot. Jadi kita tidak perlu beli atau tidak harus membeli tempat atau pot. Jadi kita memanfaatkan saja sampah-sampah yang tidak terpakai. Bungkusnya minyak, bungkusnya mie, terus bungkusnya itu kalau kalian ngopi di kafe itu ya kan pakai gelas plastik cup itu ya. Itu dibawa pulang kalau bisa. Nah, itu kita manfaatkan untuk pot.
Jadi kita tidak banyak menyumbang sampah, tapi kita memanfaatkan sampah. Untuk pembibitan kita bisa mulai kapan? Ya, kita teknik untuk bulan Februari tekniknya dulu anak-anak biar dipelajari dulu. Ya. Kemudian kalau nggak sendiri kita susah. Oh iya. Pokoknya kita awal Maret Oh iya. ya, jadi sudah go ke Kita siapkan dulu lahannya gitu. ya. Iya, anak Ini. bibitannya biar dirawat sendiri di rumahnya aja. Oh, nanti kalau sudah jadi bibit dibawa ke sini. Nah, iya, yang penting pakai nanti diajarin kelas. Karena itu perlu perawatan. Iya, perawatan. Kalau sini pasti mati. Kok diinjek nih mas di sini dari prosesnya kalau kita di ada bidang jaga itu kan Mending di rumah dilaporkan di sekolah. Suruh foto, di foto. Dulu kan di foto anak. maksudnya Bu Anjar jadi seorang mulai sini Apa? ya Bu Anjar dia tahu kalau saat pemilihan berarti nggak seperti itu ya Atau berapa hari kan bisa dilaporkan di bawah. Iya, kalau sudah jadi bibit bisa dibawa ke sekolah. ya naik Ya, Tanah biasa. tanah biasa, kompos, sekam bakar, sekam biasa. Tapi kalau untuk pembibitan itu bisa tanah biasa saja. Ya, kalau untuk pembenihan, penyemaian dari benih ke bibit itu kalian bisa pakai tanah biasa saja. Nanti kalau sudah dipindah dari bibit ke tempat yang lebih besar, nanti kita baru pakai media tanam 4 jenis. Itu tanahnya harus subur. Dalam Tanahnya itu udah harus subur. untuk pembenihan Iya, bisa tanah biasa. Yang penting tanahnya itu tidak terlalu padat. Ya. tanah biasa. Atau pakai kompos juga bisa tanah Campur ya, kompos. dicampur. Oke, atau dicampur tanah biasa dengan tanah kompos. Kalau pembibitan. Pas penyemaian itu. Jadi Pokoknya dikira-kira sendiri sekiranya tidak cepat tumbuh, nanam lagi, terus nggak tumbuh, nanam lagi sampai tumbuh. Pokoknya jangan menyerah. Ya, coba terus sampai tanaman itu tumbuh. Kan benihnya kan tidak harus beli ya. Kalau misalnya kalian menanam tomat, cabai, ambil dari dapur. Iya, sisa-sisa dapur. Oke, ada yang ditanyakan? nanti Bu Anu sama tukang cukur ya Bu. Kalau pakai plastik minyak itu kan kuat, nah itu bisa bertahan lama. Kalau pakai plastik seperti ini gampang rapuh, kena panas langsung sobek. Kalau pakai polybag gitu. Iya, pakai polybag boleh. iya pakai ring tempatnya Lisa tuh dari lampu ya. Rinso bisa juga. Iya. Ya, rinso kuat itu. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Iya.